Bisa menambahkan audio, silakan bisa ya, audio yang nyaman, relax, ataupun lepas audio juga bisa. Dijelaskan. Nah, lakukan 5 menit atau 7 menit atau 10 menit atau selama-lamanya. Usahakan untuk tahapan awalan bagi Anda yang baru tahap belajar meditasi. Itu lakukan dulu 7 menit ataupun 5 menit. Terus rutin lakukan, rutin seperti itu. Jangan lupa setelah habis meditasi, setelah selesai, kita ucap syukur kepada Allah, kepada Tuhan kita ya, atas segala kenikmatan yang kita terima pada hari ini, pada detik ini. Ya. Jadi yang perlu diolah nanti ya pernafasan, yang penting pernafasan halus yang tadi lakukan secukupnya, pernafasan kasar lakukan secukupnya, terus pernafasan yang dari mulut, pernafasan naga secukupnya. Untuk durasinya silakan Anda sesuaikan sendiri, boleh 10 menit, 10 menit atau 5 menit sesuai dengan maksudnya kehendak Anda, seperti itu. Namun saya sarankan itu lakukanlah dengan rutin. Dan untuk air yang tadi sisanya setengah tadi, silakan Anda minum aja nggak apa-apa, ataupun buat mandi ya juga nggak apa-apa, seperti itu. Intinya pas awalan Anda melakukan saktifat ataupun pentransferan pembukaan tata cara dari kami, di saat itu juga bismillah ya, insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan izin alam semesta, jalur energi tenaga dalam di diri Anda sudah terbuka gitu. Dan bagaimana untuk cara kita mengeceknya bahwa kita udah aktif energi kita ataupun sudah menyalur berbangkit tenaga dalam kita? Oke, itu pertanyaan yang mungkin agak kelupaan ya. Jadi seperti ini ya, nanti ada tata cara untuk menyalurkan energi tersebut sebelum Anda mahir. Kecuali kalau sudah mahir, tinggal dengan niat dan kehendak. Karena tenaga dalam ya identik dengan ya visualisasi ataupun pembayangan, pentransferan ya. Jadi kalau tidak ada pembayangan, itu juga akan sulit. Namanya energi tenaga dalam, energi kehendak. Jadi sesuai dengan kehendak niat Anda, seperti itu ya. Mungkin videonya lebih dari 50 menit ini kalau kita kupas semua seperti itu. Oke, langsung aja kita untuk mempersingkat waktu ya, untuk merasakan tenaga dalam kita ya, apakah sudah aktif atau belum. Silakan Anda tempelkan kedua telapak tangan Anda ya di dada seperti ini. Niat terus diucapkan. Ya Allah, ya Tuhanku, saya niat mengalirkan tenaga dalam hawa murni di kedua telapak tangan saya. Baca 3 kali ya. Ya Allah, saya niat mengalirkan energi tenaga dalam hawa murni dari kedua telapak tangan saya. Saya niat mengalirkan energi tenaga dalam hawa murni dari kedua telapak tangan saya. Amin. Anda rileks santai ya. Jangan tahan nafas, rileks santai. Nah, silakan Anda isi di kolom komentar apa yang Anda rasakan, apapun ada yang tidak merasakan dan sebagainya gitu kan. Semua nanti kita jawab di kolom deskripsi ya, kalau mau bertanya jawab maksud saya, seperti itu. Terus untuk pengobatan diri sendiri seperti apa, terus untuk self healing seperti apa, intinya sama ya. Intinya permohonan dulu doa ya, telapak tangannya seperti ini disatukan ya. Kalau Anda belum terbiasa ya, disatukan dulu telapak tangannya. Bagi yang muslim silakan baca istighfar 3 kali ya, 2 kali syahadat 3 kali, sholawat nabi 3 kali, atau basmalah ya 1 kali, atau Al-Fatihah 1 kali ya. Bagi yang non muslim silahkan diniatkan aja ya, saya niat mengalirkan energi tenaga dalam hawa murni untuk apa.
Ya Allah, kabulkanlah usaha saya ini, ya Tuhanku, kabulkanlah permohonan saya ini, dan sebagainya. Pakai bahasanya bahasa Anda yang mudah dimengerti di otak kepala Anda ataupun di pikiran Anda. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk mempercepat waktu, itu tadi cara saya healingnya. Setelah sudah mengalir ya Anda biarkan dulu, biarkan energi tersebut mengalir ya. Nanti misalkan telapak tangan Anda bergerak sendiri ataupun menyentuh bagian yang sakit, biarkan mengobati tubuh Anda. Itu namanya self healing ya. Dan kalau telapak tangan Anda bergerak sendiri, terus kalau mau menghentikannya, baca istighfar aja, baca istighfar atau sholawat Nabi itu. Nah, ini karena sudah terdengar azan asar ya, kita percepat lagi. Dan untuk tata cara penggunaan yang lainnya, karena ini videonya mungkin terlalu panjang ya kalau dikupas itu, makanya kalau saya pribadi di 10 tahun yang lalu itu untuk satu kali pelatihan itu untuk jilid satu aja nggak bisa selesai dalam waktu 3 jam, karena saking banyaknya materi yang harus disampaikan. Karena saya ingin kualitas Anda ya dalam belajar itu bisa benar-benar sampai ke tingkat mahir, mendalami dan menguasai, bukan hanya sekedar dan bukan hanya katanya, bukan hanya sekedar iseng gitu. Prinsipnya belajar itu jangan setengah-setengah, jangan coba-coba, tapi galilah, benar-benar galilah ilmu tersebut sampai titik terdalam, sampai Anda benar-benar bisa menguasainya ya. Dan nanti untuk mengaplikasikannya kan mudah, seperti itu maksud saya, seperti itu ya. Insya Allah bermanfaat buat Anda sendiri ya, buat Anda pribadi, keluarga dan orang sekitar Anda. Yang saya inginkan kan seperti itu. Jadi ilmu yang kita sampaikan itu kan ada manfaatnya ataupun ada barokahnya buat panjenengan semua ya. Dan ini asli real, saya pribadi mendapatkan pelajaran ini memang dari kecil ya, dari semenjak tahun 90-an mungkin itu. Jadi saya pribadi masih ya masih SD lah, sekitar kelas 5 kelas 6 seperti itu. Jadi yang saya sampaikan ini, kenapa saya bilang instan, ya memang sudah saya rangkum, kita rangkum benar-benar praktis. Beda dengan saya dulu belajarnya, memang dari tahapnya yang memang luar biasa susahnya ya, dan belum ada teknologi yang secanggih sekarang ini. Kurang lebih seperti itu untuk mempercepat waktu ya. Dari tadi malah akhirnya materinya sampai di mana tadi? Oh ya, untuk penggunaan pemagaran diri ya, itu panjenengan yang muslim, Anda yang muslim ya, istiqomahilah satu doa yang menurut Anda paling disukai dan paling yakin. Satu contoh ya, seperti ini. Anda menyukai ataupun mendalami atau sering mendawamkan mengistiqomai contoh ayat kursi ataupun Anas ya, surat Anas dan lain-lain. Intinya kalau untuk pemagaran ibaratnya itu kan biasanya kalau yang sudah umum kan ayat kursi ya, ataupun surat Anas. Nah, tekniknya seperti ini. Baca ayat tersebut ya, baca kalimat tersebut ya, sambil menahan nafas di bawah pusar. Jadi tahan nafas dulu, tarik nafas dari hidung, tahan di bawah pusar. Baca kalimat tersebut ya, doa tersebut 1 kali. Ya, setelah selesai
tembakan nafasnya ke depan, boleh ke depan, ke belakang, samping, kanan, kiri, 4 penjuru itu bagus, dan seluruh tubuh juga lebih bagus, sambil membayangkan warna putih bersih menyelimuti tubuh. Ya, jangan lupa setelah berdoa tiup di kedua telapak tangan, usahakan ke wajah. Sama juga tekniknya untuk memagari kendaraan kita ataupun tempat usaha kita. Ya. Tapi untuk pemagaran ini hanya sebatas 24 jam. Nanti ada teknik-teknik yang lainnya untuk kelanjutannya. Untuk teknik selanjutnya yang lebih powernya lebih mungkin meningkat lagi. Jadi intinya seperti itu, baca kalimat tersebut, jangan lupa mohon perlindungan kepada Allah, pada Tuhan kita, ya, pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus baca kalimat tersebut dengan mantap, dengan keyakinan, dengan sepenuh hati. Ya, bagi yang non muslim bagaimana? Anda baca sama, Anda baca yang menurut Anda bacaan tersebut yang paling disukai. Ya, contoh secara umum seperti ini. Tuhan Yang Maha Esa, lindungilah kendaraan saya ataupun lindungilah tempat usaha saya dari segala kejahatan halus ataupun kasar. Bila ada yang berniat jahat, pukul mundur, hancur, leburkan. Pokoknya bahasanya ditata, ya. Bahasanya ditata, jelas dan terarah. Itu aja tekniknya. Lalu sama, tarik nafas dari hidung, tahan di bawah pusar, terus arah. Kalau untuk lengkapnya boleh arahkan telapak tangan ke media tersebut untuk seluruh tubuh seperti ini, sambil membayangkan warna putih bersih. Ya. Sama juga tekniknya untuk memagari tempat kita, misalkan mau bepergian, ya. Cuman kalau bagi yang muslim, ya, baca ayat kursi, ya. Baca ayat kursi tapi sambil keluar mengunci rumah seperti ini contoh. Klep, ya. Setelah semua dikunci, ya, dikunci rumah kita ataupun pagar depan kita, ya. Nah, terus Anda keluar pergi sambil beranjak sambil membaca ayat kursi, tapi jangan menoleh ke belakang. Terus Anda lurus saja. Ya. Bagi yang non muslim silakan bisa sesuaikan doanya dengan kehendak niat Anda, ya. Lalu bayangkan sekeliling Anda ataupun tempat yang Anda pagari itu boleh dengan alam visual, misalkan membayangkan macan, ya, harimau, membayangkan ular dan sebagainya. Itu lebih bagus lagi karena alam visual tersebut akan membentuk, ya, sesuai dengan kehendak Anda, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk perlindungan diri, misalkan kita mau bepergian ataupun kita ada perjamuan makan, ya, menghindari, mungkin di zaman sekarang nggak tahu ada masih ada guna-guna ataupun dulu apa di luar sana. Saya pribadi nggak mengungkit masalah itu. Jadi kalau kita sendiri slow santai, enjoy, relax. Jadi ujung jari Anda, ya, celupkan di gelas, ya, di gelas seperti ini. Jika Anda melakukan perjamuan minum ataupun perjamuan makan, istilahnya orang Jawanya disuguhi minuman seperti, ya, Anda tinggal tahan nafas saja. Boleh baca apapun, boleh nggak baca kalimat juga boleh. Intinya niat ini niatkan untuk apa? Intinya ini untuk mengecek apakah air tersebut ada guna-gunanya, ada energi negatifnya yang dimasukkan seperti itu. Oke. Dan masih banyak sekali sebenarnya aplikasi keilmuan dari tenaga dalam hawa murni ini aja. Ya, nanti sesuaikan dengan niat kehendak Anda dalam hal tanda kutip positif. Ya, boleh Anda kembangkan sendiri, ya. Makanya bagi mau komen-komen ataupun sharing, ya, ataupun berbagi pengalaman tentang tenaga dalam yang kami kupas, silakan isi di kolom komentar, ya. Pembelajaran di luar tempat lain jangan dulu dibahas di sini, karena akan rancu di pikiran otak Anda dengan kami. Karena apa? Saya tekankan sekali lagi, pembelajaran setiap guru ataupun setiap pembimbing itu beda tata caranya dan penyampaiannya.
tapi pada intinya sih sama seperti itu. Jadi biar sinkron, biar terarah, dan nanti hasilnya kok toh anda sendiri yang akan merasakannya, mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya. Kurang lebih sekian dulu ya pada pertemuan video kali ini mengenai jilid yang ke-1. Nanti kita akan bahas lagi di jilid kedua yang lebih dahsyat lagi. Oke. Yang ada di Jawa Tengah semuanya, halo. Yang ada di Jakarta ya. Tentunya yang ada di tempat kita sendiri di Kecamatan Gumelar itu gimana Jalu. Halo Mas Dede yang lagi di Cilegon, aduh gimana, semoga sehat ya, ini lama sekali nggak ketemu soalnya lagi kejar tayang terus ini, semoga sehat selalu. Itu juga yang ada di Jakarta banyak sekali soalnya ya. Kang Miswan gimana? Kang Miswan di Jakarta masih di Kemang kah? Juga rekan-rekan saya semua dimanapun anda berada, baik yang di Korea, di Hongkong, di Taiwan, Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura ya, yang ada di Kerinci, mungkin Bunga Tanjung, gimana kabarnya di desa Bunga Tanjung. Oke, sekian dulu ya, terima kasih banyak, semoga banyak manfaatnya, barokahnya buat anda semuanya, para youtuber, para penonton, dan para penonton semuanya. Pokoknya salam ngapak ngapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam seni budaya. Satu Nusantara.